Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Apa kabarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah izinkan kita semua masuk ke dalam bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan coba lanjutkan pembahasan tafsir kita dari surat Al-Anbiya ayat 85 sampai di ayat 106. Mohon maaf saya tambahkan beberapa ayat supaya masuk pada subbab yang pas. Di dalam ayat 85 dan 86 di sana menyebutkan tentang kisah Nabi Ismail dan juga Nabi Idris alaihissalam serta Nabi Zulkifli, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah, diperjelas di dalam ayat ini setelah tentu sebelumnya Allah mengisahkan terkait dengan kisah Nabi Ayub, ya. Dan di ayat ini kemudian Allah menambahkan tentang kisah Nabi Ismail, kemudian Nabi Idris dan juga Nabi Zulkifli, di mana Nabi Ismail adalah sosok yang sabar pada saat Allah memberikan perintah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan Ismail, di mana Ismail merupakan anak yang sangat diharapkan oleh Ibrahim, ya, sebagai keturunannya. Bagaimana tidak, ya, kesabaran Ismail ini tabah dalam menjalani hidup, ya, di mana pada saat beliau dilahirkan, ya, kemudian tidak berapa lama Allah memerintahkan Hajar dan Ismail berada di padang yang sangat tandus, begitu, ya, tanpa ada air, tanpa ada tumbuhan, kemudian sabar juga dalam mendapati perintah Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ditinggalkan di sana. Dan juga bagaimana sabarnya Nabiullah Ibrahim dan Ismail dalam membangun Ka'bah, ya. Allah pun memberikan kemuliaan, ya, dari Ismail ini, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana keturunan yang mulia dan merupakan khatamun nabiyyin, ya, penutup para nabi. Kemudian juga di ayat ini dikisahkan tentang Nabi Idris, di mana Nabi Idris seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, dia diutus, ya, kepada kaumnya untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kaumnya menolak, maka Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan mereka dan mengangkat Nabi Idris ke langit keempat. Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang pertama kali menemukan inovasi dalam apa? Dalam menjahit pakaian, dalam mengenakan pakaian yang terjahit, ya, karena sebelumnya orang-orang di masa lalu itu menggunakan pakaian berasal dari kulit. Dia juga adalah orang yang pertama menjadikan senjata sebagai perlengkapan perang. Jadi kisah Nabiullah Idris ini menceritakan bagaimana kepiawaiannya dalam memodifikasi, dalam menciptakan hal-hal yang baru yang kemudian bisa digunakan oleh manusia secara keumuman.
Kemudian adapun kisah Zulkifli alaihissalam adalah orang yang sabar dalam melaksanakan sholat malam hingga subuh. Masya Allah, luar biasa. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Zulkifli itu adalah orang soleh, bukan masuk kategori para nabi, tapi para ulama menyepakatinya bahwa dia adalah seorang nabi, karena di dalam ayat ini, dalam surat Al-Anbiya tersebut dijelaskan beriringan dengan para nabi yang lain. Jadi para ulama menyebutkannya Nabiullah Zulkifli itu juga adalah bagian dari para nabi. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh Nabiullah Zulkifli adalah upayanya atau sabarnya dia dalam melaksanakan sholat malam yang dilakukan hingga mendatangi waktu subuh, ya. Dan beliau melaksanakan puasa setiap hari, ya. Beliau melaksanakan puasa setiap hari, kemudian melaksanakan peradilan atau memberikan solusi kepada masyarakat itu tanpa unsur kemarahan. Kemudian dia memenuhi semua itu, dan apa-apa yang menjadi tanggungannya, karena menjadikan itu merupakan bagian dari dakwahnya. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di ayat ini digambarkan 3 nabi, ya, wa Ismail wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin, ya. Dari ketiganya digambarkan, ya. Ingatlah ketika tentang Ismail dan putra Ibrahim, ya. Beliau adalah seorang nabi yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi menjalani kesabaran yang sangat luar biasa. Kemudian tentang Nabi Idris, ya, sebagai sis, ya, setelah sis maksudnya alaihissalam dan Adam alaihissalam, dan juga Zulkifli, orang yang memiliki bagian yang banyak, yaitu Ilyas alaihissalam yang berasal dari Bani Israel, tinggal di negeri Sam. Jadi masing-masing dari mereka itu termasuk orang-orang yang sabar, ya, karena mereka itu hanya sangat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tabah dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, serta sabar dalam menjalani ketaatan. Jadi bukan hanya ujian dalam posisi musibah semata, tapi mereka adalah orang-orang yang merupakan terjamin, ya, dalam melaksanakan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin, ya, dan kami jadikan mereka termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat dari kami, ya. Yang dimaksud rahmat di sini adalah mereka diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, sebab mereka termasuk golongan orang-orang yang sempurna kesolehannya, karena para nabi adalah maksum dan kesolehan mereka tidak akan pernah rusak, ya, tidak akan pernah tergantikan sekalipun oleh keruhnya kerusakan yang ada. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati ketika ketiga nabi ini merupakan orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah dan bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Mereka mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa karunia surga yang Allah sudah janjikan kepada mereka. Maksud dari 3 para nabi ini adalah agar kita bisa mengambil pelajaran dan menjadikan mereka sebagai teladan dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu, itu kisah tentang 3 nabi sebelumnya. Kemudian ada lagi di ayat 87 sampai 88 itu berbicara tentang atau mengisahkan tentang Nabi Yunus. Kita tahu bahwa wadhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Dhunnun. Dhunnun ini nama lain dari Nabi Yunus, ya.
nama panggilan seorang nabi, ya, yaitu Nabi Yunus, dikarenakan beliau itu mampu terlepas dan terbebas dari perut, ya, ikan paus, yang mana ikan paus ini menelannya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepadanya, terbebas dari bencana, ya, yang menyebabkan Nabi Yunus itu masuk ke dalam perangkap ikan paus. Ya, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini adalah kisah Nabi Yunus, tentu saja kisah yang menjelaskan seberapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba, wabil khusus kepada Nabi Yunus, dengan memberikan nikmat dan memperkenankan doa yang beliau mintakan pada saat beliau berada di dalam perut ikan paus, dikarenakan kesedihannya, dikarenakan ketidaknyamanannya melihat kaumnya menolak dakwah yang dibawanya, dan Allah tidak, atau dalam tanda petik, membatalkan azab yang awalnya ingin diberikan oleh Allah kepada kaumnya, yang ternyata skenario Allah lebih baik, bahwa kaum Nabi Yunus itu justru mengikuti apa yang menjadi arahan, dan mereka justru beriman kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat wadhannun, ya, idzahaba mughadiman. Wahai Rasul, ingatlah, ya, kisah Yunus bin Matta alaihi salam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk negeri Ninawa. Ya, ini termasuk wilayah Musil yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Hazkia. Ya, jadi lalu saat yang bersamaan Nabi Yunus menyeru kepada kaumnya, ya, agar mereka menyembah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah dan mentaatinya. Namun lagi-lagi mereka menolak, dan mereka bersikukuh, ya, dengan kekufurannya, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Kita dapati sebuah ceritanya bahwa apapun yang diajarkan oleh para nabi, ya, banyak di antara kaumnya itu yang melakukan penolakan. Mereka bersikukuh dengan kekufuran yang mereka pegang. Ya, kemudian karena mereka bersikukuh, ya, dengan apa yang mereka miliki dari kekufuran, sampai menyebabkan Nabi Yunus itu pergi meninggalkan rumah dalam keadaan marah, ya. Marahnya bukan marah kepada Allah, tapi marah terhadap mereka, dan mengancam mereka kalau nanti Allah akan memberikan azab kepada mereka. Tatkala mereka menyadari bahwa ancaman Nabi Yunus itu benar, gitu ya, dan mereka tahu bahwa Nabi Yunus tidak berbohong, ya, mereka pun langsung pergi ke tengah Sahara dengan membawa anak, binatang ternak, ya. Kemudian mereka memohon dengan segala kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga apa? Allah pun mengabulkan apa yang menjadi permintaan mereka. Sayangnya Nabi Yunus boleh dikatakan sudah keburu pergi, ya, sebelum melihat kaumnya ini mereka bermohon kepada Allah, dan mereka menyembah hanya kepada Allah, ya. Nah, karena Nabi Yunus itu pergi, ya, ke satu tempat, ya, dia pergi dengan naik sebuah perahu bersama sejumlah orang. Namun karena posisi perahu itu kecil, ya, kemudian mereka khawatir tenggelam karena memang perahu itu mengalami oleng, gitu ya. Kemudian diundi, ya, terjadi pengundian, siapa yang keluar namanya maka dia harus menyebur, ya, ke laut, ya. Ternyata ketika diundi, yang keluar adalah nama Nabi Yunus.
Kemudian mereka membatalkan undian itu, diundi lagi, keluar lagi Nabi Yunus. Sampai yang ketiga kali ya, mereka terus mendapatkan nama yang keluar itu adalah Nabi Yunus. Maka apa yang dilakukan? Nabi Yunus pun kemudian menjatuhkan diri ke laut ya, menceburkan ke laut, dan pada saat itu Nabi Yunus alaihissalam ketika dirinya menjatuhkan ke laut ya, maka pada saat yang bersamaan ya, dia lepaskan bajunya, dan pada saat dia menyeburkan ke laut itu Allah kirimkan ikan paus yang berenang memecah lautan menuju Nabi Yunus dan menelannya. Jadi kata-kata Zannun itu adalah orang yang memiliki ikan paus. Jadi seolah-olah ikan paus itu adalah milik dari Nabiullah Ibrahim, menjadi sahabatnya dan menjadi penakluk ya dari ikan paus tersebut. Mughadiban, yang dimaksud mughadiban ini adalah marah terhadap kaumnya karena mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan azab yang ia ancamkan tidak jadi menimpa kaumnya dikarenakan apa? Mereka sudah keburu bertobat. Pada saat mereka bertobat, sekali lagi Nabiullah Yunus itu sudah keburu keluar ya, terlanjur keluar dan tidak mengetahui kalau kaumnya itu sudah bertobat kepada Allah. Wa dhanna allan naqdir alaih, dia mengira kami tidak akan mempersempit dirinya dalam perut ikan paus dan dia tidak akan menjatuhkan hukuman atasnya. Langkah yang diambil untuk pergi ya, itu tingkah orang yang melarikan diri ya. Jadi seperti orang yang melarikan diri dari tanggung jawab, kira-kira seperti itu. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dia dimakan oleh ikan paus. Karena apa? Awalnya Nabi Yunus beranggapan kalau dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan, pasti dia tidak akan dipersulit oleh Allah. Pasti dia akan dibantu. Tapi sekali lagi Nabi Yunus itu justru pergi sebelum Allah memberikan instruksi meninggalkan kaumnya. Karena itulah kita lihat setelah kondisi dimakan ikan paus itu ya, fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka. Lalu Nabi Yunus berdoa kepada Allah dalam kegelapan yang begitu pekat. Ada 3 kondisi kegelapan ya yang dialami oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Ya, apa saja kegelapan di perut ikan paus itu sendiri. Yang kemudian yang kedua adalah kegelapan lautan. Kita tahu bahwa kondisi ikan paus itu tidak hanya berada di dalam permukaan air, tapi dia bisa berada pada kedalaman tertentu, dan itu sudah mendatangkan tingkat kegelapan tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah kegelapan malam, karena kejadian di mana Nabiullah Yunus ya menceburkan diri itu di waktu malam hari. Ya, makanya pada saat itu Nabi Yunus berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka, ya maha suci engkau ya Rabb, hanyalah engkau, tiada Tuhan sekutu bagimu. Engkau berbuat apa saja engkau kehendaki dan menetapkan apa saja yang engkau kehendaki. Tiada sesuatu pun baik di bumi maupun di langit yang berada di luar kuasamu. Jadi Nabi Yunus memulakan dengan kata-kata bertasbih kepada Allah. Ya, kemudian inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya hamba termasuk orang yang zalim dengan pergi tanpa ada perintah darimu, gitu ya. Seolah-olah dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu benar, ya, padahal itu adalah sesuatu yang tidak sesuai, gitu ya. Belum ada perintah yang ditetapkan oleh Allah supaya Nabiullah Yunus itu meninggalkan kaumnya. Fastajabna lahu, maka kami memperkenankan doanya yang mengekspresikan penyesalan dan taubat. Karena itu doa ini adalah doa yang paling manjur ya. Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka perbanyaklah doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
ya, wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, dan kami keluarkan Yunus ya dari dalam perut ikan paus dan dari kegelapan-kegelapan itu, sebagaimana kami menyelamatkan dari kesedihan dan kesulitan, begitulah kami selamatkan orang-orang beriman yang mereka sungguh-sungguh ya dalam memohon pertolongan kepada Allah. Jadi ayat ini sekaligus memberikan inspirasi kepada kita agar kita tidak luput untuk mohon ampunan dan mohon pertolongan kepada Allah, meminta rahmat kepada Allah ya, karena yang kita mintakan memang adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sementara banyak dosa, banyak kesalahan yang kita lakukan dan tentu tidak akan mudah diampuni oleh Allah kecuali dari rahmatnya tadi. Ya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa Zunnun ya, yaitu Nabi Yunus ketika dia berdoa pada saat berada dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya, maka tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Tuhannya dengan doa ini menyangkut suatu hal, melainkan Allah akan memperkenankan doanya. Maka wajar bagi kita ibu-ibu agar senantiasa membiasakan doa ini sepanjang waktu kita, karena bisa saja terjadi kesalahan, kezaliman kita lakukan tanpa kita sadari atau bahkan kita sadari. Oleh karena itu doa ini diawali oleh Nabi Yunus dengan ketauhidan, kemudian bertasbih kepada Allah, memuji, kemudian beristighfar, dan disitulah ada pengakuan dosa yang telah dia lakukan. Ya, la ilaha illa anta. Bukankah ini nilai-nilai ketauhidan? Subhanaka, itu adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni kuntu minadz zalimin, menunjukkan bahwa kita banyak dosa, bahwa kita banyak kesalahan, banyak kehilafan, yang mudah-mudahan Allah banyak memberikan kesempatan bagi kita untuk diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi pada kondisi Nabiullah Yunus membacakan doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan paus untuk memuntahkan, ya, menginstruksikan kepada paus untuk mengeluarkan dengan cara dimuntahkan, ya, Nabi Yunus ini sampai beliau berada di daratan. Jadi ini semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabiullah Yunus ya, yang diberikan oleh Allah kepadanya. Oleh karena itu kita dapati bagaimana kisah Nabi Yunus ini memberikan inspirasi kepada kita agar tidak melupakan ya fungsi kita sebagai seorang hamba, dan mohon ampun atas kehilafan, dan selalu mengingat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini digambarkan bahwa Nabi Yunus ditegur oleh Allah dengan cara masuk ke dalam ikan paus, ya, karena dia keluar dengan marah tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harusnya sesungguhnya dia itu perlu bersabar terlebih dahulu menghadapi kaumnya. Dan ini juga menjadi penguat bagi kita pada saat kita berdakwah di depan masyarakat kita, di belakang, di samping kanan, samping kiri, bahkan yang terdekat kita yaitu adalah keluarga. Mestilah kita bersabar, ya, bersabar dalam menjalani ritme berdakwah di hadapan Allah untuk kita persembahkan kepada Allah. Ya, itu kisah, ya, bagaimana Allah memberikan hukuman kepada Nabiullah Yunus, ya, yang kemudian beliau menyadari kekeliruannya sampai akhirnya dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, maksudnya tidak beristighfar kepada Allah, ya, maka niscaya dia akan tetap berada di perut ikan paus itu.
Jadi memang Allah memerintahkan ikan paus itu untuk menelannya, tapi Allah tidak memerintahkannya untuk memakannya dalam artian tergerus ya, dengan pencernaan yang ada di perut ikan paus itu ya. Nah, jadi seolah-olah Allah ingin memperlihatkan kepada Nabiullah Yunus bahwa begitulah dahsyatnya kegelapan dan begitulah kondisi di mana ketika seseorang tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya ya. Karena itu ibu-ibu, di antara karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kemudahan untuk selalu menyelamatkan diri kita dengan bertaubat kepada Allah. Karena pada saat kita masih diberikan kesempatan hidup, disitulah sebetulnya momentum kita untuk memperbanyak taubat. Ya, ini adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, memberikan pintu dan bentangan taubat kepada hamba-hambanya. Sebagai seorang mukmin, perlulah kita mohon perlindungan, pertolongan, ya, terselamatkan, terbebaskan dari segala macam kesulitan dengan amalan yang sudah kita lakukan. Ini adalah babnya tawasul. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada ayat selanjutnya, yaitu kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan juga di sana kisah Maryam. Terdapat di ayat 89 sampai 91-nya. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waj'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Nah, dari ayat 89 sampai 91 adalah dua kisah yang hampir mirip, di mana kisah Zakaria adalah seorang laki-laki yang sudah tua dan kemudian memiliki seorang istri juga yang sudah tua, yang ditambah lagi memiliki kemandulan ya, yang secara logika manusia tidak akan mungkin ya mendapatkan keturunan dikarenakan kemandulan tersebut. Tetapi Allah memberikan kuasa yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Karena kita bisa bayangkan pada saat itu Nabi Zakaria berumur 100 tahun sementara istrinya ya itu berusia 95 tahun. Nah, ini merupakan karunia dari Allah yang tidak bisa direkayasa oleh manusia. Walaupun posisinya sudah tua dan bahkan dalam keadaan mandul gitu ya, tapi semua atas izin Allah bisa terjadi. Ya, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria adalah doa yang tulus, doa yang ikhlas, doa yang penuh dengan kesadaran. Di dalamnya itu ada harapan, ada kecemasan. Dan inilah yang sesungguhnya perlu dilakukan oleh seorang hamba yang beriman, bahwa ketika dia berdoa dipenuhi dengan rasa ikhlas, dipenuhi dengan rasa takut dan cemas kalau doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi begitu panjangnya usia mereka, namun kemudian di ayat ini ada satu kisah yang hampir mirip, yaitu kisah Maryam.
di mana kisah Maryam agak berbeda sedikit dari cerita Zakaria, melainkan Maryam adalah sosok wanita yang disucikan oleh Allah tanpa disentuh oleh laki-laki, yang kemudian dia memiliki keturunan ya, tanpa mengalami kehamilan yang disebabkan karena persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara keumuman. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu skenario yang yang dimiliki ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua hambanya yang memiliki cerita berbeda, namun sama-sama diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berbeda pula. Maka kita lihat ya, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni faradan wa anta khairul warithin. Dia minta kepada Allah, ya Allah, rasanya kami ingin mendapatkan keturunan sebagai pewaris ya generasi kami seterusnya. Kalaupun memang engkau tidak mengizinkan ya, kami meyakini bahwa engkau adalah khairul warithin, sebaik-baik pewaris gitu ya. Itu dilontarkan, disampaikan oleh Nabi Zakaria karena memang ada harapan ya, misi yang dia emban sebagai seorang nabi tidak akan mungkin bisa dilanjutkan jika tanpa adanya keturunan. Maka inilah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi doa ini bukan hanya sekedar harapan, bukan hanya sekedar permintaan, tetapi juga ada pujian yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik ya pewaris begitu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memperkenankan doa Nabi Zakaria, dan permohonan itu kemudian lahirlah Yahya. Ya, kami hilangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang membuat mereka ragu-ragu. Ya, ada yang istilahnya keraguan mereka ya karena mereka udah tua, istri juga mandul gitu ya. Jadi hal-hal yang menghalangi mereka menjalani kehamilan, memiliki keturunan itu terkuak dengan adanya takdir yang Allah tetapkan kepada mereka sekalipun mereka sudah berusia lanjut. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam ayat ini digambarkan mereka semua itu adalah orang-orang yang bersegera dalam ketaatan. Baik itu kisah dari Nabiullah Zakaria maupun istrinya, ya, mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul fastabiqul khairat. Begitu terseru kebaikan, mereka adalah orang yang pertama kali dalam mendekatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergegas mengerjakan amal-amal ketaatan dan amal-amal mendekatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mereka berhak dikabulkan, kata Allah ya, karena begitu antusiasnya mereka dalam melakukan ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini merupakan bagian yang hampir dilupakan oleh manusia secara keumuman. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap, dengan penuh kecemasan. Ya, kenapa cemas? Kalau doa mereka itu tidak dikabulkan. Nah, ini kita lihat mereka menggabungkan dua hal ya, karena mereka bergegas dan bersegera menjalankan amal-amal ketaatan, maka doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah. Mereka juga menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah bergegas kepada Allah karena mengharap pahalanya, ya, takut akan hukumannya. Jadi sekalipun mereka belum diizinkan oleh Allah memiliki keturunan, tapi mereka tidak pernah berhenti untuk melakukan ketaatan. Ya, tidak seperti kebanyakan manusia secara keumuman. Mungkin ketika doa-doa mereka belum dikabulkan, mereka sampai mengeluh gitu. Aduh, kenapa sih
kita kok nggak dikabul-kabulin, padahal sholatnya udah rajin begitu ya, kemudian zakatnya, infaknya, sodakohnya, berbuat baiknya, seolah-olah kita menganggap apa yang kita lakukan itu sudah optimal. Dan ada yang kedua, yaitu khusyuk. Ya, perasaan takut yang tertanam pada Nabi Zakaria dan istrinya itu memunculkan perasaan takut mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saat mereka berdoa kepada Allah, itu pasti yang dihadirkan adalah bentuk kekhusyuan yang hati mereka itu tidak dipisahkan dengan apa yang mereka minta kepada Allah. Allah tenangkan hati dan pikiran mereka, ya, sekalipun pada saat yang bersamaan ya mereka berhadapan dengan ada harapan dan kecemasan ya dari doa-doa yang mereka panjatkan. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan tadi ya kisah Maryam, di mana pada saat yang bersamaan ya di dalam ayat ini dituturkan kisah Maryam dan putranya Isa alaihissalam dibarengi dengan kisah Zakaria dan putranya Yahya. Sebagaimana yang biasa terjadi dalam firman-Nya, pertama-tama menuturkan kisah Zakaria, diikuti kemudian penyebutan kisah Maryam. Nah, kisah yang pertama terkait dengan kisah yang kedua. Jadi saling keterkaitan. Kisah pertama adalah kisah diperadakannya seorang anak dari seorang laki-laki yang sudah lanjut usia dan seorang perempuan yang sebagai istrinya dia juga sudah tua dan mandul, gitu ya. Keberadaannya secara fitrah diberlakukan, ada laki-laki, ada perempuan. Namun ada kendala di sana, mereka sudah sama-sama tua ya, kemudian si istri dalam keadaan mandul begitu. Kemudian yang kisah kedua ya ya intinya mereka itu seolah-olah tidak bisa melahirkan anak ya karena usia mereka sudah tidak lagi disebut produktif. Ada kisah kedua yaitu kisah Maryam, kisah yang lebih ajaib karena diperadakannya atau keberadaannya itu ada anak tapi tanpa ada ayah gitu ya, tanpa ada hubungan dengan antara laki-laki dengan perempuan atau hubungan badan secara keumuman sebagaimana yang disebutkan bahwa sperma laki-laki dan sperma perempuan ketika atas izin Allah dipertemukan dan diizinkan mereka membuahi, maka barulah di situ terbentuknya janin gitu ya. Jadi ini ada dua kisah yang digambarkan, dituturkan di dalam ayat ini supaya kita juga bisa mengambil pelajaran tentang kisah Maryam yang pada hakikatnya memelihara dirinya dari sentuhan kaum laki-laki, baik sentuhan yang halal maupun yang haram begitu ya. Kemudian fanafahna ya fiha min ruhina, lalu kami tiupkan ruh kepada Isa di dalam rahimnya, yakni kami menghidupkan Isa di dalam rahim Maryam. Yang perlu digarisbawahi tentu saja kondisi ditiupkan di sini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kami jadikan perkara Maryam dan putranya Isa alaihissalam, yaitu hamil tanpa seorang laki-laki atau seorang bapa, sebagai bukti dan mukjizat bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Dia menciptakan apa saja sesuai kehendaknya gitu ya. Dia menciptakan apa saja yang Allah kehendaki, dan dia menghendaki sesuatu, dia cukup mengucapkan kun fayakun. Nah, adapun mukjizat Nabi Isa adalah mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang menderita penyakit kusta, yang menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, banyak ayat-ayat termasuk dalam surat Ali Imran ayat 49 itu dijelaskan tentang mukjizat Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga digambarkan tentang setelah tadi ya Nabi Ismail, kemudian Nabi Idris, Nabi Zulkifli, Yunus, kemudian Zakaria ya, terus berkelanjutan digambarkan tentang masing-masing mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tidak terkecuali mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Maryam ya.
Ya, apa mukjizat yang dimiliki oleh Maryam, ya? Munculnya kehamilan pada dirinya tanpa seorang laki-laki. Dan ini tidak mungkin kalau bukan karena izin Allah, dan ini juga merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian bekal makanannya dibawa langsung oleh malaikat dari surga. La haula wala quwata illa billah, masya Allah, luar biasa. Nikmat sekali ketika dia masih di dunia sudah mendapatkan makanan dari surga. Itulah ibunda Maryam. Makanya ibu-ibu, bagaimana pengorbanan ya ibunda Maryam ini perlu mendapat motivasi ya, agar kita bisa menjadi seorang ibunda Maryam yang memiliki catatan terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah memberikannya makanan langsung dari surga melalui perantara para malaikat. Kemudian Maryam juga tidak pernah menyusu sama sekali. Dia juga pernah berbicara ketika masih bayi seperti Nabi Isa. Jadi ini ada kisah-kisah tersendiri ya, terkait dengan kisah Maryam. Kemudian di ayat 92 sampai 97 ya, mohon ibu-ibu dibuka ya tafsirnya supaya bisa dilihat terjemahannya karena waktu kita juga sangat terbatas. Di ayat 92 sampai 97 kita dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama. Mereka istilahnya terpecah ya. Masing-masing golongan itu akan kembali kepada kami. Barang siapa mengerjakan kebaikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh kamilah yang mencatat untuknya, dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar pada hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar yang zalim. Kami benar-benar orang yang zalim. Nah, dari ayat-ayat ini ibu-ibu ingin mengisahkan tentang bagaimana para nabi-nabi yang diutus oleh Allah sampai Rasulullah SAW sampai nanti hari kiamat, kesamaan risalah yang dibawa oleh mereka adalah satu, ya, yaitu risalah ketauhidan, dan juga di sana risalah yang dibawa itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kesamaan risalah langit dan sunnah ilahiyah yang pasti akan dilewati oleh para nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibu-ibu, ini sebuah penguat ya, di mana Allah menginformasikan kepada kita ya, memberikan sebuah pengingatan bahwa seluruh agama manusia itu sama ya, yaitu Islam, agama yang menghantarkan kepada ketauhidan. Sesungguhnya agama tauhid yaitu Islam adalah agama dan syariat yang satu, agama yang disepakati oleh para nabi. Ya, jadi tidak ada, kalaupun istilahnya terkait dengan perbedaan-perbedaan, itu bukan menyangkut hal-hal yang substantif ya. Ya, karena perbedaan yang ada itu bukanlah hal-hal yang berkaitan dengan akidah ya, bukan berkaitan dengan akhlak, bukan dengan hal-hal yang keutamaan, tapi justru hal-hal yang bersifatnya cabang, ya, melainkan aspek turunan gitu, yang sifatnya masih bisa fleksibilitas begitu ya. Wataqatta'u amrahum bainahum. Sesungguhnya umat manusia memiliki sifat yang berbeda terhadap para rasulnya. Ada yang mempercayai, ada pula yang mendustakan. Mereka mencerai-beraikan perkara agama karena
ya mereka menjadi beberapa kelompok bagian. Jadi inilah tabiat sunatul dakwah ya, ketika agama ini disampaikan mengajak kepada ketauhidan ya, ada saja upaya-upaya dari kelompok-kelompok tertentu ya yang mereka mencoba mengalihkan ya, mencerai-beraikan ya, padahal sesungguhnya agama ini adalah satu. Kemudian tiap-tiap kelompok dari mereka itu pasti akan kembali ya. Artinya sejauh apapun kita mempertahankan kebenaran yang kita miliki ya, selama itu boleh dikatakan tidak kita lakukan upaya penyatuan hati, penyatuan pikiran begitu ya, siapapun ya, baik mereka yang memecah belah ataupun ada upaya menyatukan, pasti ya di hari kiamat itu mereka akan dikembalikan ya, baik mereka amalnya baik ataupun amalnya buruk. Nah, kemudian disebutkan di ayat ini famay ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'ihi wa inna lahu katibun ya. Maka di sini dikatakan siapa yang mengerjakan amal soleh sesuai dengan aturan dan jalan yang telah digariskan oleh Allah, sedang dia dengan hati dan lisannya beriman kepada Allah ya, atau barang siapa yang mengerjakan satu amal ketaatan sedang dia orang yang mengesahkan Allah dan muslim, usahanya tidak akan sia-sia ya, pahalanya tidak akan hilang dan amalnya tidak akan diingkari, balasannya tidak akan hilang dan tidak akan pula ditutupi. Dia akan diberi ucapan terima kasih dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala atas amal-amalnya ya. Jadi walaupun pada hakikatnya Allah tidak perlu berterima kasih begitu kepada hamba-hambanya, tetapi hakikat berterima kasih ini famay yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih, begitu ya. Dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun dari amal-amal yang telah mereka lakukan. Oleh karenanya kita lihat ya, ayat-ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa diterimanya amalan seseorang dan penyebab keselamatan itu harus terkombinasi, harus dimiliki dua hal. Yang pertama adalah iman dan yang kedua adalah amal soleh, di mana iman itu mencakup perbuatan mengetahui serta membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sementara amal soleh mencakup menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan. Jadi dua hal ini hal yang tidak bisa dihilangkan, seperti mata uang, satu sisi dengan sisi yang lainnya sangat ketergantungan. Nah itu ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian wa haramun ala qaryatin ya, tidak mungkin penduduk satu negeri yang kami tetapkan kebinasaan untuk kembali kepada taubat atau kembali kepada kehidupan dunia lagi ya sebelum hari kiamat. Jadi intinya ketika pintu taubat itu masih terbuka, maka masihlah ada kesempatan bagi kita untuk menjalaninya. Tapi jangan sampai kita lupakan bahwa amal-amal di dunia ini pada hakikatnya juga untuk urusan akhirat kita. Kondisi tidak akan pernah kembali bagi kaum yang diminasakan. Kenapa? Karena kalaupun nanti kita dihidupkan oleh Allah ya, penghidupan selanjutnya itu adalah yaumul hisab, di mana bukan kehidupan seperti kita hidup di dunia gitu ya. Tapi posisi ini terus ya diingatkan, sampai dikatakan di antara tanda-tanda kedatangan hari kiamat yang pertama adalah terbukanya tembok penghalang Ya'juj wa Ma'juj, nama dua suku atau manusia semuanya. Tanda kedua adalah datangnya manusia dengan cepat dari setiap tempat yang tinggal di bumi. Ini penambahannya ya, tujuan ayat ini pada hakikatnya adalah membantah pandangan orang-orang musyrik yang mengatakan ya tidak ada gitu ya hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan gitu ya. Maka ayat ini dikuatkan. Nah kemudian waqtarabal wa'du al-haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Kedatangan hari kiamat itu sudah semakin dekat ketika
berbagai kengerian, huru-hara, bencana terjadi, semua akan melihat ya kondisi itu secara real ya, maka orang-orang kafir itu akan terbelalak ya, hampir-hampir mereka nggak bisa kedip ya, tidak bisa membayangkan, tidak bisa menganalogikan betapa dahsyatnya hari kiamat. Dan pada saat itulah mereka berkata, aduh ya, ya wailana, aduh celakalah kami gitu ya. Maknanya adalah kebinasaan. Seakan mereka berkata, coba ketika di dunia kami adalah orang-orang yang istilahnya tidak lalai begitu ya, tidak mengikuti hawa nafsu kami ya, dan kami beriman, pasti nggak kayak begini begitu ya. Nah, seperti itulah gambaran dari ayat tersebut ya, mengisahkan bagaimana inti dari risalah yang dibawa itu adalah sama, tapi ada juga kaum-kaum yang tetap balelo ya, yang tetap menolak dengan kebenaran tersebut, dan Allah sudah memperlihatkan apa yang akan Allah berikan kepada mereka yang melakukan penolakan tersebut. Nah, ibu-ibu, yang terakhir yaitu di ayat 98 sampai 106, di mana Allah menceritakan kembali keadaan orang-orang kafir dan orang-orang beriman di akhirat, serta kondisi di langit begitu ya. Jadi ibu-ibu bisa lihat di ayat tersebut gitu ya, betapa janji Allah Subhanahu wa taala ya, sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar, kamu pasti masuk ke dalamnya. Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu dia akan memberikan manfaat kepadamu. Pasti kamu akan dapat dibantu kalau memang berhala-berhala itu adalah Tuhanmu ya, yang memang bisa memberikan manfaat. Sungguh sejak dahulu orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka. Ya, sebaliknya ya, orang-orang yang menyembah berhala tadi akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi orang-orang yang mereka berbuat kebaikan, mereka dijauhkan dari api neraka. Ya, mereka tidak mendengar sebagaimana pendengaran orang-orang yang berada di dalam neraka itu dengan rintihannya ya, dan disitulah ya di kejutan yang dahsyat, tidak membuat mereka bersedih hati, karena buat orang beriman ketika terjadinya tiupan sangkakala, kemudian bunyi-bunyian atau dahsyatnya terjadinya hari kiamat, itu tidak didengar oleh orang-orang beriman. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka menyaksikan bagaimana langit digulung ya, sebagaimana kertas itu kalau digulung seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sudah mendapatkan ya pengingatan ini, tetapi sekali lagi mereka membantahnya, mereka menolaknya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalau kalian wahai orang-orang musyrik tetap menyembah kepada berhala, yakinlah bahwa berhala-berhala itulah yang nantinya akan menjadi bahan bakarmu ketika kamu nanti masuk ke dalam neraka. Jadi seolah-olah diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang mereka sembah selain Allah itu mencakup berhala-berhala, iblis, dan para kaki tangannya. Sebab dengan mematuhi dan mengikuti jejak mereka berarti sama dengan cara bahwa kamu itu menyembahnya. Begitu ya. Makanya ibu-ibu, dalam konteks ini kita dilarang mencoba-coba gitu ya, menyembah atau sekedar mempelajari sementara kita sendiri bukan termasuk orang yang memiliki ilmu ya, yang berkompeten tentang hal itu. Ya, mohon maaf ya ibu-ibu ya, ini bergeser sana bergeser sini. Ya, kemudian jadi kita dapati kisah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kaum Quraisy ya, beliau pada saat itu masuk ke masjid ya, sementara waktu itu ada seorang tokoh ya Quraisy berada di Al-Hatim. Al-Hatim itu adalah tembok Hijr Ka'bah, yakni Hijr Ismail dari sisi sebelah utara ya.
pada saat itu terdapat 360 berhala. Ada 360 berhala di dalam sekeliling Ka'bah, ya. Beliau pun mendekat dan kemudian An-Nadhr bin Haris menghadang Rasulullah maksudnya. Akhirnya beliau berbicara kepadanya dan membuatnya diam, tidak berkutik. Kemudian beliau membacakan ayat ini, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, ya. Pengingat tentu saja kepada orang-orang kafir, begitu ya. Dan pada saat itu mereka berbisik-bisik, apa sih gitu ya. Jadi memang itulah tabiatnya, sampai akhirnya ada Walid bin Mughirah. Kita tahu Walid bin Mughirah ini adalah tokoh sentral ya kemusyrikan, di mana dia punya kekayaan, dia punya keturunan, dia punya segala-galanya kalau untuk urusan dunia. Tapi dikarenakan kesesatan hatinya ya, kebekuan hatinya ya, dia tetap dengan kekufurannya yang sampai akhirnya Allah jadikan berhala-berhala yang mereka sembah itu menjadi bahan bakar bagi mereka ya, di api neraka nanti, di nerakanya Allah. Ya, kemudian innalladzina sabaqat lahum minnal husna, mereka adalah Uzair, Al-Masih alaihissalam dan malaikat, di mana mereka yang masing-masing dalam keagamaannya itu menjadikan para nabi ya, orang-orang soleh itu menjadi Tuhan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya bahwa apa yang mereka sembah itu adalah bukan Tuhan ya. Laukana haula'i alihatam ma waraduha. Seandainya berhala-berhala itu benar-benar Tuhan yang berkuasa memberikan manfaat, pasti dia akan memberikan kebaikan ya, pasti menolongmu dan pasti dapat menjauhkan kemudorotan dari diri seseorang. Tapi kenyataannya enggak ya. Wa kullum fiha khalidun, dan tiap-tiap Tuhan palsu itu dan para penyembahnya pasti masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya digambarkan lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Demikian dahsyatnya azab dan kepedihan di neraka itu, sampai-sampai mereka mengeluarkan rintihan dan desahan keras yang sangat memilukan dari bagian dalam ya tubuh mereka. Jadi bukan mereka lah dari lisan-lisan mereka, tapi seluruh tubuh-tubuh di dalam tubuh mereka itulah yang merintih. La haula wala quwata illa billah. Betapa dahsyatnya ya api neraka itu, sampai dibayangkan tubuh sendiri tidak mampu menahannya ya, sampai tubuh ini merintih gitu ya. Padahal lisan-lisan yang biasanya berbicara tidak lagi mampu berbicara, tetapi tubuh-tubuh itulah yang berbicara dan memberikan persaksian bahwa mereka tidak sanggup ya mendapati siksa Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Mereka tidak mendengar suatu pun ya dapat menghibur dan memberikan manfaat ya, kecuali suara malaikat Zabaniyah yang bertugas mengazab mereka. Tidak ada lagi ya, kalau mungkin ketika di dunia kita dapat musibah ada orang yang menghibur, ketika kita mendapatkan kesenangan juga ada orang yang mengucapkan selamat. Tapi ketika seseorang berada dalam nerakanya Allah, maka dalam saat yang bersamaan yang mereka dengar adalah azab ya yang diberikan oleh Allah melalui perantara malaikat Zabaniyah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebaliknya innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan kebahagiaan dari Allah dalam mengerjakan amal soleh ketika di dunia, mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Jadi ini adalah kebalikan dari orang-orang kafir yang mereka menyembah berhala dan mereka tidak beriman kepada Allah. Sebaliknya mereka yang beriman kepada Allah dan tetap berpegang teguh ya dengan ibadah dan ketaatannya kepada Allah, maka dalam kondisi bersamaan mereka akan ditempatkan oleh Allah mendapatkan kebahagiaan pahala, mendapatkan bimbingan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, luar biasa ya. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan kepada orang-orang beriman ketika dia di dunia menjalankan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk situasi kesenangan buat mereka yang berada di surga itu disebutkan di dalam ayat selanjutnya. Ya, la yasma'una hasisaha. Yang pertama adalah mereka tidak mendengar suara gemuruh api neraka, tidak mendengar suara api membakar tubuh para penghuninya. Jadi memang Allah tutup hal-hal yang akan menyebabkan mereka terganggu, ya. Jadi orang-orang penghuni surga itu adalah mereka yang sudah diberikan ketenangan, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak mendapatkan gangguan apapun. Kemudian yang kedua, wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun, dan mereka kekal selamanya di dalam kenikmatan-kenikmatan surga itu, ya. Mereka menikmati betul, ya, kenikmatan yang diinginkan ketika di dunia itu akan mereka dapatkan juga ketika di akhirat. Karena apa? Ketika di dunia dia berharap untuk mendapatkan surga. Kemudian yang ketiga, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak dibuat takut oleh tiupan sangkakala kedua yang memberikan isyarat adanya kebangkitan dari kubur, ya, untuk dihisap manusia-manusia tersebut. Kemudian yang keempat, ya, pada hari di mana mereka dibangkitkan, wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Pada hari di mana mereka bangkit dari kubur, mereka disambut oleh para malaikat dengan membawa kabar gembira. Yauma natwis samaa'i katayis sijlil lil kutub. Mereka tidak dibuat sedih dan mereka artinya tidak tercekam oleh al-faza al-akbar. Faza al-akbar itu adalah sesuatu yang mengerikan, ya, sesuatu yang menakutkan, begitu ya. Inilah gambaran, ya, di mana pada hari itu, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 67, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya penggulungan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi pada hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi para makhluk dengan ba'ats, ya, dibangkitkan. Jadi setelah dimatikan dibangkitkan kembali, ya. Nah, inilah kuasanya Allah, di mana Allah memberitahukan juga ketetapannya berupa kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk mereka orang-orang yang soleh, yang berbeda dengan orang-orang kafir. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah orang-orang yang menjalani pewarisan para nabi, ya, dalam menjalankan dakwah, melakukan ketaatan kepada Allah, gitu ya. Orang-orang beriman di mana mereka selalu menjunjung tinggi tentang hal itu. Nah, itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya, ya. Maka di ayat terakhir ini tentu kita diingatkan kembali bahwasanya semakin orang terjerumus kepada penyembahan selain Allah, maka sesembahan-sesembahan itulah yang nantinya akan menjadi bahan bakarnya ketika dia masuk ke dalam neraka. Dan kemudian pasti secara psikologis orang-orang yang berada di dalam azabnya Allah, ya, mereka akan mendapatkan hal yang menakutkan, mengerikan, gitu ya. Dan ini secara psikologisnya juga akan didapati di dunia. Bagi orang yang beriman, mereka punya rasa takut, ya, sehingga mereka menjaga diri mereka untuk tidak masuk dalam perangkap api neraka. Dan sebaliknya, orang-orang yang layak mendapatkan kebahagiaan karena mereka adalah orang-orang yang
menjaga ketaatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti bahwa ayat ini memiliki semangat bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, akan ada terjadi pergantian langit dan bumi ya, dan itu semua adalah kuasanya Allah. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa masuk ke dalam surganya Allah itu karena karunia-Nya. Karena kalau kita hanya mengharapkan amalan kita semata, sangat jauh ya dari harapan yang ada. Tapi kita sebagai orang yang beriman perlu memunculkan harapan dan rasa takut kita kepada Allah kalau doa-doa kita tidak dikabulkan, dan ada perasaan takut kita kalau kita masuk dalam nerakanya Allah. Maka mohon ampunlah dan memintalah kepada Allah yang terbaik, dan mintalah masuk ke dalam surganya Allah. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada kita sebagaimana Allah memberikan keridhaan kepada orang-orang yang soleh, sehingga Allah masukkan mereka menjadi golongan yang dicintai dan masuk ke dalam surganya. Marilah sama-sama kita tutup dengan istighfar. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan mohon ampun kepada Allah dari segala bentuk kekhilafan, dan kepada Allah jualah kita berharap. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.